Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menceritakan tentang kerajaan Mataram Islam dan juga Demak. Sejarah Mataram Islam adalah bagian penting dari sejarah Indonesia, khususnya di Jawa pada abad ke-16 hingga ke-18. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di Nusantara setelah runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama, awal berdiri Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Ki Ageng Pemanahan dan kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sutawijaya. Ini dikenal juga sebagai Penembahan Sinopati. Awalnya Mataram merupakan wilayah bawahan Kesultanan Pajang. Tahun berdiri sekitar tahun 1586. Ibu kota awal Kota Gede Yogyakarta. Yang kedua, masa kejayaan. Masa kejayaan puncak kejayaan Mataram terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung 1613 dan 1645. Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan hampir ke seluruh Jawa, kecuali Banten dan Batavia atau VOC. Sultan Agung dikenal juga karena usahanya menolak dominasi Belanda. Ia melakukan 2 kali serangan ke Batavia tahun 1628 dan 1629 tetapi gagal. Yang ketiga, kemunduran dan perpecahan. Setelah Sultan Agung wafat, Mataram mengalami kemunduran karena konflik internal dan intervensi VOC. Puncaknya adalah Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi kerajaan menjadi 2, Kesultanan Yogyakarta di bawah Pangeran Mangkubumi dan Hamengkubuwono I, Kesusanan Surakarta di bawah Pakubuwono III. Yang keempat, ada warisan. Warisan Mataram Islam masih dapat dilihat hingga kini, terutama dalam budaya Jawa, arsitektur, sistem pemerintahan kerajaan, dan perkembangan Islam di Jawa. 2 kerajaan pecahan Mataram, Yogyakarta, dan Surakarta masih ada dalam bentuk kesultanan budaya. Kerajaan Mataram Islam adalah salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18, terutama di wilayah Jawa. Berikut adalah tokoh-tokoh penting dalam kerajaan Mataram Islam. 1. Panembahan Senopati 1584 sampai 1601. Pendiri kerajaan Mataram Islam. Nama aslinya adalah Sutawijaya. Berhasil membebaskan diri dari kekuasaan Pajang. Kedua, Sultan Agung 1613 sampai 1645. Raja terbesar Mataram Islam, memperluas wilayah hingga ke hampir seluruh Jawa, menyerang Batavia pada 1628 dan 1629, melawan VOC, menyatukan unsur budaya Islam dan tradisi Jawa. 3. Amangkurat I 1646 sampai 1677, meneruskan kekuasaan Sultan Agung. Pemerintahannya mengalami kemunduran karena otoriter dan banyak terjadi pemberontakan, termasuk oleh Trunajaya. 4. Raden Trunajaya, bukan raja, tapi tokoh penting karena memimpin pemberontakan besar terhadap Amangkurat I, menguasai sebagian besar wilayah Mataram sebelum dikalahkan. Kelima, Amangkurat II 1677 sampai 1703, menggantikan ayahnya setelah Trunajaya dikalahkan, mulai bersekutu dengan VOC yang membuat Mataram semakin bergantung pada Belanda. 6. Amangkurat III dan Pakubuwono I terlibat dalam konflik perebutan tahta yang menyebabkan perang suksesi Mataram, berujung pada perpecahan kerajaan. Ketujuh, Sunan Pakubuwono II 1726 sampai 1749, raja terakhir sebelum Mataram terpecah menjadi Kasunan Sukarta dan Kesultanan Yogyakarta, menerima investasi besar dari VOC. Tokoh-tokoh Kerajaan Demak. 1. Raden Patah, pendiri dan raja pertama Kerajaan Demak, putra Brawijaya, berperan besar dalam mendirikan pusat kekuasaan Islam pertama di Jawa. 2. Pati Unus, raja kedua Demak, dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor, berusaha memperluas pengaruh Demak ke luar Jawa. 3. Sultan Trenggana, raja ketiga dan terbesar dalam sejarah Demak, memimpin ekspansi Demak ke seluruh Jawa Tengah dan Timur, menaklukkan Sunda kepala dari kerajaan Pajajaran.
wafat. Fathahillah, Panglima Perang Demak, menaklukkan Sunda Kepala dan mengubah namanya menjadi Yogyakarta. Juga aktif dalam penyebaran Islam di Barat Jawa. 5. Pangeran Sekarde Seda Lepen, putra Sultan Trigana, yang terbunuh dalam perebutan tahta setelah Sultan Trigana wafat. 6. Arya Penangsang, Adipati Jipang, cucu Raden Patah, tokoh kuat yang terlibat dalam saudara setelah Sultan Trigana wafat. Tokoh-tokoh kerajaan Pajang. Jaka Tingkir, pendiri dan raja pertama Pajang, awal murid dan dari Sunan Kalijaga, mengalahkan Arya Panangsa dan memindahkan pusat kekuasaan dari Demak ke Pajang. 2. Pangeran Benawa, putra Sultan Hadiwijaya, mewarisi tahta Pajang, tapi kekuasaannya melemah karena tekanan dari kekuatan baru di Mataram. 3. Sutawijaya, awalnya anak angkat Sultan Wijaya, kemudian menjadi pendiri Mataram Islam, kerajaan besar setelah Pajang melemah. Kerajaan Demak, latar belakang berdiri pada awal abad ke-16, sekitar tahun 1475 sampai 1500 Masehi, didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit Brawijaya, dari ibunya seorang muslim. Latar belakang erat dengan runtuhnya Majapahit yang pada masa itu mulai melemah, diakibatkan konflik internal dan perkembangan Islam di pesisir utara Jawa. Demak menjadi kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Letaknya di strategis di pesisir utara Jawa. Sekarang wilayah Demak, Jawa Tengah, memudahkan perdagangan antara daerah dan menyebarkan agama Islam. Faktor penting berdirinya Demak. Keterpurukan Majapahit menciptakan kekosongan kekuasaan. Perkembangan Islam di Jawa melalui jalur perdagangan. Pendukungan para wali Songo terutama Sunan Kalijaga dan Sunan Kaliampere untuk mendirikan pemerintahan Islam. Demak menjadi pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan penyebaran Islam di Nusantara. Kerajaan Panjang, latar belakang berdiri sekitar tahun 1568 Masehi, setelah runtuhnya Kerajaan Demak akibat perebutan kekuasaan. Didirikan oleh Jaka Tingkir, juga dikenal sebagai Sultan Hadiwijaya, yang awalnya adalah menantu Sultan Tengganan dari Demak. Pusat kekuasaan dipindahkan dari Demak ke Panjang, dekat kota Surakarta sekarang. Faktor penting berdirinya Panjang. Perang saudara di Demak antara Perang Arya Pasangsang Demak Kudus dari Jaka Tingkir. Jaka Tingkir mengalahkan Arya Pasangsang dengan bantuan adipati-adipati dari pesisir utara Jawa, seperti Adipati Japara dan Adipati Tuban. Setelah menang itu, Jaka Tingkir memindahkan pusat kekuasaan dari pesisir ke pedalaman Panjang untuk memperkuat posisi politik. Panjang beberapa peran penting sebagai strategis dan tradisi kerajaan Islam pesisir seperti Demak
kepanjangan Islam pedalaman seperti Mataram. Singkatnya, Demak lahir dari keturunan Majapahit dan semangat menyebarkan Islam. Panjang lahir dari konflik internal Demak dan mulai menggeser pusat kekuasaan ke pedalaman Jawa. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Puncak kejayaan Demak terjadi pada masa pemerintahan Sultan Trenggana 1521 sampai 1546 Masehi. Beberapa pencapaian besar saat masa kejayaan. Islamisasi Jawa makin meluas ke daerah pedalaman seperti Banyumas, Madiun, hingga ke Pasuruan di Jawa Timur. Penaklukan Sunda Kelapa 1527 Masehi dipimpin oleh Fathahillah, menantu Sultan Trenggana. Pelabuhan Sunda Kelapa dilebut dari kejayaan Pajajaran Hindu. Nama Sunda Kelapa kemudian diubah menjadi Jayakarta Cikal Bakal Jakarta. Demak menjadi kerajaan maritim terkuat di Jawa, menguasai jalur perdagangan penting dan bersekutu dengan banyak daerah pesisir lainnya. Sultan Trenggana memperluas kekuasaan ke daerah bekas Majapahit, menundukkan banyak kerajaan kecil. Ciri khas masa kejayaan: pembangunan Masjid Agung Demak, ikon budaya dan pusat keagamaan Islam di Jawa, penyebaran dakwah Islam melalui jalur perdagangan dan kekuasaan. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Puncak kejayaan Pajang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya Jakatingkir sekitar tahun 1568 sampai 1582 Masehi. Beberapa pencapaian besar saat masa kejayaan mengakhiri kekacauan politik. Tujuan Kerajaan Demak. 1. Menyebarkan agama Islam. Salah satu misi utama Demak adalah memperluas ajaran Islam di Nusantara, terutama di Jawa. Dibantu oleh para wali Songo, Demak menjadi pusat dakwah Islam yang kuat. 2. Menguasai jalur perdagangan. Karena letaknya di pesisir utara Jawa, Demak berusaha menguasai jalur perdagangan laut penting, menggantikan posisi Majapahit yang dulu menguasai ekonomi regional. Demak ingin menjadi pusat perdagangan internasional di Asia Tenggara. 3. Mengukuhkan kekuasaan politik Islam di Jawa. Dengan melemahkan Majapahit, Demak bercita-cita menjadi pengganti kekuasaan Hindu-Buddha di Jawa dengan pemerintahan berbasis Islam. 4. Melanjutkan warisan Majapahit. Demak menganggap dirinya sebagai penerus sah kejayaan Majapahit, tetapi dalam bentuk pemerintahan Islam. Tujuan Kerajaan Pajang. 1. Menstabilkan politik Jawa Tengah. Dengan kekacauan akibat perang saudara di Demak, Pajang ingin mempersatukan kembali kekuatan di Jawa Tengah dan sekitarnya. 2. Mengembangkan Islam ke daerah pedalaman. Tidak hanya di pesisir, Pajang mulai memperluas penyebaran Islam ke wilayah pedalaman, seperti daerah Mataram. 3. Membangun pemerintahan yang lebih terorganisir. Pajang berusaha memperbaiki struktur pemerintahan dan penguatan kontrol terhadap para adipati, penguasaan daerah, agar tidak terjadi pemberontakan seperti di masa Demak. 4. Menciptakan keseimbangan baru antara pedagang dan pertanian. Pajang yang berada di pedalaman mulai lebih menekankan pertanian sebagai sumber kekuatan ekonomi dibandingkan hanya bergantung pada perdagangan laut seperti Demak. Singkatnya, Demak bertujuan menyebarkan agama Islam sambil menguasai perdagangan. Pajang bertujuan menstabilkan politik dan memperluas Islam ke pedalaman sambil membangun pemerintahan yang lebih kuat.